Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Adriana Azati dari kelompok 6 dengan nomor induk mahasiswa atau 515519 atau PA atau 22024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peranan statistika dengan judul topik Bayesian Learning Approach to Forcing Compressive System of Concrete. Adapun pokok pembahasan presentasi adalah yang pertama, latar belakang dan tujuan, selanjutnya data, dan terakhir simpulan. Berikut adalah jurnal yang kelompok saya gunakan sebagai topik pembahasan presentasi dengan judul Bayesian Learning Approach to Forcing Compressive System of Concrete yang ditulis oleh Amrut Amur NA, Syahbaz P, Kanish Kapoor, dan Rajesh Kumar. Kira-kira apa yang melatar belakangi topik dari penelitian pada jurnal? Uji tekan merupakan pengujian yang terpenting dari berbagai penelitian terhadap beton, di mana memberikan informasi mengenai sifat-sifatnya. Namun, model pembelajaran ramalan kuat tekan dengan memperhatikan bentuk dan tekstur agregat belum tereksplorasi atau diskusi. Dengan begitu, perlu dilakukan penyelidikan yang menawarkan model regresi berbasis pembelajaran untuk meramalkan kuat tekan seperti bentuk, tekstur, dan fiturnya. Masuk ke pokok yang kedua, tujuan dari adanya penelitian ini yaitu yang pertama, memprediksi kekuatan tekanan beton untuk menahan beban tanpa gagal. Yang kedua, menjamin ketahanan beton untuk keperluan konstruksi di masa depan. Dan yang ketiga adalah membandingkan 3 model regresi dengan menggunakan 5 indikator statistik untuk menentukan model yang paling sesuai penelitian. Hasil dari sebuah penelitian tentunya direpresentasikan melalui data-data. Nah, penelitian Bayesian disajikan dalam beberapa data, yakni tabel 1. Tabel 1 bersifat kuantitatif dan kontinu, di mana menunjukkan pengaruh berbagai parameter terhadap kekuatan tekan. Pengumpulan data pada tabel 1 memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai parameter yang termasuk campuran beton, seperti kandungan semen, air, agregat kasar, agregat halus, dan bentuk agregat, seperti bulat, bersudut, tidak beraturan, dan memanjang. Berdasarkan tabel didapatkan bahwa agregat kasar memiliki nilai maksimum dan minimum terbesar. Pengambilan data dilakukan pada suatu waktu tertentu sehingga tergolong data cross-section. Data pada tabel bersumber dari eksperimen atau percobaan peneliti sehingga tergolong sumber data primer. Pengaruh berbagai parameter terhadap kekuatan tekan juga diberikan dalam bentuk diagram batang, yang tergolong dalam data kuantitatif dan bersifat kontinu. Untuk alasan pengumpulan data, pada diagram batang sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh berbagai parameter yang termasuk campuran beton. Pengambilan data juga dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sehingga tergolong dalam data cross-section dan data berasal dari eksperimen atau percobaan peneliti sehingga dikategorikan sebagai sumber data primer. Berikutnya, tabel 2 yang termasuk data kuantitatif dan kontinu dengan menunjukkan perbandingan 3 model regresi dengan menggunakan 5 indikator. Pengumpulan data bertujuan untuk menentukan 3 model regresi yang paling sesuai, sehingga dapat memprediksi kekuatan tahan beton. Model yang digunakan yaitu Bridge, Bayesian, dan KRR. Dengan menggunakan 5 indikator berupa MSI, RMSI, MAI, MAPI, dan ArttoScore. Model yang baik memiliki nilai MSI, RMSI, MAI, dan MAPI yang rendah, serta ArttoScore yang baik. Berdasarkan tabel, nilai MSI, RMSI, MAI, dan MAPI Bayesian menjadi terendah dibandingkan 2 model lainnya. Kemudian untuk ArttoScore, Bayesian tergolong baik, meski ArttoScore terbaik dimiliki oleh Rich. Nilai Bayesian mampu menjelaskan dan memprediksi varians data, kemudian juga pengumpulan data pada tabel dilakukan pada waktu tertentu, sehingga tergolong data cross-section,
berdasarkan eksperimen atau percobaan peneliti atau penulis sehingga dikategorikan sebagai sumber data primer. Selain tabel, data penelitian juga diberikan dalam diagram batang. Data bersifat kuantitatif dan kontinu yang mana didapatkan hasil bahwa regresi Bayesian menjadi model atau metode paling efektif, menyeluruh, dan unggul. Berdasarkan jenis data, data termasuk cross-section di mana didapatkan pada waktu tertentu berdasarkan dengan penelitian penulis atau peneliti yang dikategorikan sebagai sumber data primer. Selanjutnya, grafik daerah persentase. Data pada grafik bersifat kuantitatif dan kontinu untuk menggambarkan korelasi antara seluruh atribut atau bahan dengan target. Pengumpulan data pada grafik dilakukan untuk mengetahui variabel yang memiliki korelasi baik dan buruk dengan variabel lainnya. Hasil korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel antara bentuk agregat dan tekstur agregat paling tinggi, masing-masing sebesar 0,76. Kemudian, antara semen dan kuat tekan memiliki korelasi sebesar 0,68 dengan kategori kuat. Pada plot korelasi terdapat korelasi negatif sehingga memiliki nilai berbanding terbalik antara dua variabel, misalnya kadar air dalam campuran beton dengan kuat tekan yang dihasilkan. Data korelasi termasuk jenis data cross-section, di mana pengumpulan dilaksanakan pada waktu tertentu berdasarkan eksperimen peneliti atau dikatakan sebagai sumber primer. Terakhir, data pada jurnal penelitian berupa diagram garis. Jenis data pada diagram garis adalah kuantitatif dan kontinu, di mana diagram menunjukkan nilai prediksi kuat tekan ketiga model regresi. Pengumpulan data bertujuan untuk memprediksi kuat tekan tiga model regresi, yaitu Ridge, Bayesian, dan KRR. Berdasarkan diagram, nilai prediksi kuat tekan model Ridge dan Bayesian sesuai dengan nilai aktual, memiliki variasi lebih kecil dibandingkan dengan KRR. Nilai aktual menunjukkan kinerja prediksi yang andal. Dengan begitu, model Bayesian dapat direkomendasikan. Sama seperti data-data sebelumnya, pengumpulan data pada diagram garis juga tergolong cross-section yang didapatkan melalui eksperimen penulis atau dikatakan sebagai sumber primer. Setelah pemaparan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model Bayesian menjadi metode paling efektif, unggul, dan menyeluruh dibandingkan dengan model KRR dan Ridge. Kedua, model Bayesian memiliki nilai prediksi kuat tekan sesuai dengan nilai aktual yang menunjukkan kinerja prediksi yang andal. Ketiga, pengujian model berdasarkan 5 indikator seperti MSI, RMSI, MAI, MAPI, dan R2 score. Keempat, kekuatan tekan beton dipengaruhi beberapa parameter seperti tekstur agregat, kandungan semen, bentuk agregat, dan air. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.